Hadis ini hadis sahih riwayatkan Al-Hakim di 1 halaman 473. Wasiat yang ke-17 dari Nabi SAW. Beliau berkata, fa inna Jibrila atani. Jibril telah datang kepadaku. Ini tentu saya ambil ini wasiat-wasiat ini dari beberapa riwayat ya. Bukan satu hadis semua tersusun begitu. Jadi kalau antum cari hadis, nggak ada yang tersusun rapi seperti tadi. Jadi terpisah-pisah. Tapi kita coba rangkumkan semua riwayat-riwayat. Riwayat ini wasiat ke-17 beliau mengatakan, dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 974. Fa inna Jibril atani. Jibril datang kepadaku. Faqal, lalu berkata, tentu ini kisahnya panjang tapi kita ambil saksi bahasannya. Inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi fatastaghfir lahum. Qalat Aisyah, ya Rasulullah, kaifa aqulu lahum? Qala quli assalamu ala ahli diyari minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'u bikum lahiqun. Artinya, kata Nabi SAW, Jibril datang kepadaku. Lalu kemudian dia berkata, hai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu memerintahkanmu khusus mendatangi penghuni kuburan Baqi. Kuburan Baqi ini yang ada di Madinah sebelah Masjid Nabi, kuburan para sahabat. Dan sampai sekarang tentu penduduk Madinah kalau meninggal dikubur di situ. Termasuk juga kalau ada jemaah haji, jemaah umrah. Dalam rangka meminta ampun untuk mereka. Maka Aisyah berkata, ya Rasulullah, kalimat apa yang aku ucapkan pada saat aku menziarahi kubur mereka? Dan ini dalil bolehnya wanita menziarahi kubur ya. Tetapi bukan dijadikan sebagai rutinitas. Yang lebih tegas larangan ulama adalah kalau mereka mengantar jenazah, itu dilarang wanita-wanita gitu kan. Batasannya sangat tegas masalah itu. Tapi kalau menziarahi kubur masih ada yang membolehkan. Terbukti Aisyah mengatakan dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Muslim, kalau aku menziarahi mereka kuburan Baqi, apa yang aku ucapkan? Kata Nabi SAW, ucapkan wahai Aisyah, assalamu ala ahli diyar, semoga keselamatan tercurahkan kepada penghuni kuburan, minal mu'minin wal muslimin, dari orang-orang beriman dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan semoga Allah melimpahkan rahmat kepada orang-orang yang terdahulu dari kami, wal mustakhirin, dan orang-orang yang akan menyusul, wa inna insya'allahu bikum lahikun, dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Jadi wasiat yang 17 ini adalah wasiat dari Nabi SAW, wasiat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk menziarahi dan mendoakan penghuni kuburan Baqi. Pelajarannya adalah teman-teman, di sini ada dua pelajaran. Pelajaran yang pertama, keutamaan bagi orang yang dikubur di kuburan Baqi, dan semoga insya Allah kita termasuk di situ. Karena kuburan Baqi ini kuburan yang mulia. Kata ulama, termasuk satu-satunya kuburan yang Nabi disuruh oleh Allah untuk doakan. Nabi mengatakan karena disuruh mohon ampun, ya Allah ampunilah penghuni Baqi. Dan kalimat ini, doa ini berlaku sampai hari kiamat. Kalau ada orang dikubur hari ini pun kena doa Nabi SAW, diampuni. Dan itu hanya kuburan Baqi, tidak ada kuburan yang lain. Itu kuburan ada di kota Madinah gitu kan. Dan memang meninggal di kota Madinah sendiri punya keutamaan. Karena kata Nabi SAW, man istata'a minkum an yamut fi Madinah falyamut. Siapa yang bisa meninggal di Madinah, meninggallah. Artinya dia mohon supaya dia akhir hidupnya di Madinah, meninggal. Apakah itu dalam kondisi haji, umrah, kebetulan dia lagi tinggal di sana, pokoknya meninggal di sana dan dikubur di Baqi. Itu angan-angan. Karena kita bertetangga dengan para sahabat. Kalau kita sholat jenazah 4 kali takbir, takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah dan tanpa surah, takbir kedua baca salawat Ibrahim yang kita baca di tahiyat, takbir ketiga mendoakan mayit, takbir keempat boleh salam atau mendoakan diri kita baru salam. Tapi takbir keempat ini ada doanya, takbir ketiga ini ada doanya. Di antara doanya, Allahumma rzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniai si mayit ini tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggalnya di dunia. Maksudnya kuburannya jadi taman dari taman surga, supaya lebih baik dari istananya, rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Wa jaran khairan min jirani. Ini saksi bahasan kita. Dan tetangga lebih baik daripada tetangganya. Jadi lebih baik kita daripada tetangga dengan para sahabat. Utsman bin Affan dikubur situ, Ummahatul Mukminin dikubur di situ, dan para sahabat, bahkan Imam Malik rahimahullah, Imam Madzhab juga dikubur di situ. Semua ulama-ulama besar dari kalangan sahabat tabi'in banyak yang dikubur di kuburan Baqi. Ini keutamaannya. Ini yang kita ambil faedah pertama dari wasiat yang ke-17. Nabi SAW disuruh doakan penghuni Baqi. Tentu bisa kita tarik hukum juga di sini adalah
bagaimana kaum muslimin dianjurkan agar menziarahi Baqi. Makanya salah satu yang dianjurkan di Madinah kalau kita lagi datang, selain sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjid Quba, juga kita ziarah ke kuburan Baqi. Terutama bagi anda laki-laki ya. Kalau anda laki-laki, kalau perempuan tidak bisa. Kalau laki-laki bisa masuk ke dalam. Biasanya kalau habis sholat di Masjid Nabawi, satu waktu anda ke sana insya Allah, habis sholat selalu ada as-sholat ayal mayyit, sholat untuk mayit. Habis sholat segera langsung kejar jenazah itu, ikuti. Nah, biasanya kalau kita ikuti, kalau habis subuh atau habis maghrib, habis isya, biasanya dibuka pintunya. Kita bisa masuk dan kita bisa ziarah langsung ke dalam dan melihat bagaimana proses penguburan atau pemakaman sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Pelajaran yang kedua kita ambil adalah disunnahkan mendoakan setiap menziarahi kubur dengan doa ini: assalam, keselamatan, ala ahli diyar, kepada penghuni kuburan, minal mu'minina wal muslimin, dari orang beriman dan orang-orang muslim, wa yarhamullahul mustaqdimin wa minna, semoga Allah merahmati orang-orang yang terdahulu di antara kami, maksudnya yang sudah meninggal, wal mustakhirin, dan yang akan menyusul, wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami akan menyusul kalian nanti. Jadi doa-doa dianjurkan untuk dibaca pada saat kita ziarah kuburan. Wasiat yang ke-18, Nabi SAW berkata, tapi ini terjadi setelah pulang haji. Beliau mendatangi kuburan Baqi, kemudian kata para sahabat yang meriwayatkan hadis, kami melihat Nabi SAW seakan-akan ya mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang hidup dan juga orang yang sudah meninggal. Gitu. Nanti beliau mengucapkan salam-salam terakhirnya kepada ahli kuburan Baqi, karena beliau juga akan meninggal. Karena sering kali beliau ziarah kuburan Baqi, mengucapkan salam dan mendoakan mereka, dan juga bagi yang hidup. Pada saat musim haji sebelumnya beliau mengatakan, mungkin aku tidak akan bertemu dengan kalian mulai hari ini.